Yang menjadi persoalan kan kenapa kalau memang, merasa bahwa ini bagus untuk mengendalikan, penularan Covid, ya sudah pede aja lakukan. Jangan menunggu diuji dalam 1 minggu ke depan, masa transisi. What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Agus Maulana. Kali ini saya ingin sedikit mengulas terkait dengan Pergub nomor 51 tahun 2020 ya, tentang PSBB pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif. Cuman ya yang menjadi persoalan adalah ketika ada pasal yang berbunyi kira-kira ingin mengatur atau memberlakukan ganjil genap untuk kendaraan roda 2. Nah ini yang timbul pro kontra. Kebijakan motor kena aturan ganjil genap saat masa PSBB transisi ini lucu gitu ya, karena sudah ditandatangani, diberlakukan sejak 4 Juni, namun sampai sekarang belum diberlakukan. Jadi ada sebuah aturan yang sudah diundangkan per 4 Juni yang bunyinya itu bahwa berlaku setelah tanggal diundangkan, namun sampai sekarang masih menuai pro dan kontra. Artinya bisa jadi memang aturan ini dibuat tanpa melibatkan komponen masyarakat yang lain gitu ya. Pada pasal 17 ayat 1 bunyinya kira-kira gini. Pengendalian moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas. Itu bunyi pasal 17 ayat 1 Pergub nomor 51 tahun 2020. Pada pasal 17 ayat 2 juga dibahas terkait pembatasan pengguna moda transportasi umum massal ya, diisi paling banyak 50% dari kapasitas kendaraan. Kemudian pengendalian parkir juga dilakukan pada luar ruang milik jalan. Selanjutnya pada pasal 18 juga diatur kendaraan roda 2 dan roda 4 bernomor ganjil hanya bisa melintas di ruas jalan pada tanggal ganjil. Sedangkan kendaraan roda 2 dan roda 4 bernomor genap hanya bisa melintas di ruas jalan pada tanggal genap. Setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih dan roda 2 dengan nomor plat ganjil dilarang melintas ruas jalan pada tanggal genap. Setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih dan roda 2 dengan nomor plat genap dilarang melintas ruas jalan pada tanggal ganjil. Dan nomor plat sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B merupakan angka terakhir dan nomor plat kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dan roda 2. Itu pasal 18. Namun yang menjadi persoalan kan kenapa kalau memang merasa bahwa ini bagus untuk mengendalikan penularan Covid, ya sudah pede aja lakukan. Jangan menunggu diuji dalam 1 minggu ke depan, masa transisi dan seterusnya. Masa transisi itu harusnya dibuat atau sosialisasinya sebelum diundangkan, sebelum ditandatangani aturan ini, Pergub ini. Jadi kalau Pergub sudah ditandatangani, ya sudah jalankan saja. Gak usah takut, gak usah ragu. Kalau memang kita pede bahwa ini bagian dari upaya untuk mengendalikan gitu ya. Namun jika bahwa aturan ini akan mengganggu atau merugikan salah satu pihak, ya sebelumnya proses pembuatan sebuah buah kebijakan itu dilakukan secara serius ya, libatkan semua stakeholder, karena yang namanya aturan itu ya harus dijalankan oleh semua pihak, semua orang tanpa terkecuali. Karenanya
prosesnya harus juga dilakukan secara benar. Ajak semua pihak untuk bicara bagaimana jika aturan ini diterapkan, apa implikasinya. Bisa dibayangkan jika sepeda motor saja gitu ya terkena ganjil genap. Yang problem adalah ojol pasti, kemudian juga ya orang yang kerja gitu ya yang menggunakan motor, dan juga ya ekspedisi. Bagaimana mungkin ekspedisi dia 1 hari jalan, 1 hari tidak. Sementara ya di masa pandemi ini justru belanja online menjadi lebih banyak trafficnya ketimbang belanja langsung, karena bagian upaya juga untuk mengurangi COVID-19. Nah, artinya bahwa ini ada problem gitu di DKI sendiri ketika kita membuat sebuah aturan, bisa jadi itu tidak melibatkan ragam stakeholder yang terkait dengan aturan ini. Karenanya ini jadi pelajaran, ya kalau memang ini belum bisa diberlakukan ya cabut aja lagi pergub itu, revisi dulu baru kemudian undangkan lagi. Meskipun ini juga mencoret sebuah reputasi pemerintah daerah yang harusnya ini tidak terjadi. Bisa dibayangkan kalau ini terkait dengan hajat hidup orang banyak yang lain misalnya, tidak hanya pada persoalan lalu lintas. Bagaimana bisa sebuah kebijakan dibuat lalu kemudian diprotes, lalu kemudian ditangguhkan, lalu kemudian dievaluasi, baru diundangkan lagi. Lucu. Proses pengambilan kebijakan itu tidak begitu. Harusnya uji dulu, analisa dulu, kaji dulu, setelah dikaji baru diundangkan. Memang setiap undang-undang itu, setiap produk hukum itu selalu ada evaluasi. Tetapi kalau sudah diundangkan ya jangan kemudian kita ada semacam ini masa transisi, ada semacam excuse lah. Ini undang-undang udah dibuat lalu kemudian juga bisa nanti diterapkannya, kan lucu seperti itu. Karena itu ya proses ini bagian dari pelajaran buat pemerintahan-pemerintahan yang lain. Jika membuat aturan ya kaji dulu, tanya juga banyak pihak apa implikasinya. Jika sudah oke, ya langsung undangkan, langsung terapkan saja. Nah, kalau memang sudah merasa bahwa ini aturan ini sudah harus diundangkan, harus diterapkan, ya terapkan langsung. Tidak ada lagi excuse dari beberapa pihak yang lain gitu ya. Ini Dishub berpikir berbeda, sementara dari gubernur juga berpikir berbeda, nanti pihak kepolisian juga berpikir yang berbeda. Karena itu ya perlu ada sinkronisasi, sosialisasinya sebelum diundangkan harus sudah dilakukan. Seperti itu. Oke, itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan.